Belum lama ini Menpan RB Rini Widiantini telah menggelar rapat koordinasi terkait penuntasan tenaga honorer. Dalam rapat koordinasi tersebut turut hadir Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Kepala BKN Zudan Arif Fakrullah dan seluruh kepala daerah. Pada kesempatan tersebut Rini dengan tegas meminta kepada seluruh kepala daerah untuk memetakan data 443.712 tenaga honorer untuk mendaftar di seleksi PPPK tahap 2. Mendagri Tito Karnavian juga ikut mengingatkan kepala daerah untuk konsisten menjalankan amanat UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Dalam aturan tersebut Pemda telah dilarang melakukan rekrutmen tenaga honorer untuk mengisi jabatan ASN. Lebih lanjut, dalam rapat tersebut, Pemda juga diimbau untuk mengajukan usulan formasi PPPK penuh waktu tambahan di tahap 2 yang bisa diisi oleh tenaga honorer R2 dan R3. R2 adalah tenaga honorer XTHK2 yang tidak mendapat formasi penuh waktu di seleksi PPPK tahap 1. Sedangkan untuk R3 adalah tenaga honorer database BKN yang juga tidak kebagian formasi penuh waktu di seleksi PPPK tahap 1. Terkait hal ini penjabat PJ, Gubernur Jawa Barat B. Mahmudin berjanji akan menambah formasi tambahan untuk PPPK 2024. Tak main-main, B berjanji akan menambah formasi PPPK penuh waktu Jawa Barat sebanyak 7.000. Bukan hanya Jawa Barat, namun Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad juga berjanji akan menambah formasi PPPK untuk tahap 2. Pemda akan resmi membuka tambahan formasi PPPK penuh waktu untuk tenaga honorer R2 dan R3 setelah usulan tersebut disetujui oleh Menpan RB. Dalam hal ini Pemda juga turut meminta jaminan pemerintah soal formasi PPPK tahap 2. Terkait hal tersebut Menpan RB mengatakan semua usulan Pemda pasti akan diterima. Menpan RB menegaskan bahwa pihaknya akan menyetujui berapapun jumlah formasi yang diusulkan Pemda agar persoalan tenaga honorer database BKN bisa tuntas. Beberapa tahapan akan dilakukan Kemenpar guna mengantarkan honorer R2 dan R3 menuju PPPK penuh waktu 2025. 1. Optimalisasi formasi akan dilaksanakan setelah keseluruhan proses rekrutmen PPPK selesai. 2. Pemetaan formasi yang kosong akibat belum dapat dipenuhi dari honorer R2 atau L dan R3 atau L. 3. Pendistribusian honorer R2 dan R3 menempati formasi yang kosong tetap berdasarkan peringkat terbaik. 4. Kemenpar akan mengelompokkan jenis jabatan dan kualifikasi pendidikan yang sesuai. 5. Optimalisasi formasi dilakukan secara lintas instansi dan lokasi. Jadi terdapat kemungkinan terjadi penataan penempatan di luar instansi dan lokasi tempat melamar. Dengan adanya aturan Kemenpar ini, honorer dengan status kode R2 dan R3 sedikit bisa tenang, peluang menjadi PPPK penuh waktu masih terbuka.